Oke, kita lanjutkan ke jenis sampling yang berikutnya, yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian di sini ada beberapa jenis: sistematis, kuota, insidental, purposive, jenuh, dan snowball. Kita ke jenis yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misal, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan misal mengambil nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misal, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil adalah sampel dengan nomor 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke, jadi sampling sistematis ini pengambilan sampel berdasarkan teknik yang sudah diurutkan. Sampel ini diambil anggota populasi ini diberi nomor urut sesuai dengan urutannya, misal nomor 1 sampai 100. Tadi misal ada 100 orang. Kemudian diambil, pengambilannya ini ditentukan secara sistematis menurut peneliti. Misal diambil yang ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan angka berapa. Ini yang disebut dengan sampling sistematis. Oke, misal tadi di sini ada sejumlah populasi 40. Kemudian diberi nomor urut anggota populasi yang pertama sampai anggota populasi yang ke-40. Selanjutnya, proses pengambilan sampel atau sampling di sini dilakukan secara sistematis. Sistematisnya apa? Ya, misal di sini diambil kelipatan, ini kan 2 nih, 6, 10, 14. Oke, jadi di sini dalam rentang 4 plus 4-nya angka 2, kemudian plus 4-nya 6, plus 4-nya 10, plus 4-nya 14. Jadi sampel-sampel ini diambil secara sistematis. Sistematisnya bagaimana? Sistem yang ditentukan oleh peneliti. Jadi ada keteraturan secara sistematis yang ditentukan. Itu untuk sampling sistematis. Oke, berikutnya yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota ini adalah untuk populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contoh, kalian akan meneliti tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan pembuatan KTP. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Maka jika belum memenuhi kuota 500, penelitian dipandang belum selesai. Oke, kemudian bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Itu maksud daripada kuota, yaitu ketika populasi mempunyai ciri sampai jumlah kuota yang diinginkan. Artinya kita ingin mendapatkan, misalnya ingin melakukan suatu penelitian terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan pembuatan KTP. Nah, hasil ini akan memiliki ciri-ciri yang diinginkan atau hasilnya akan sesuai ketika kita membatasi jumlah kuotanya sampai berapa. Nah, katakanlah untuk kasus ini ditentukan 500 orang. Maka ketika kita belum sampai mendapatkan data sebanyak 500 orang, penelitian kita belum selesai. Itu untuk sampling kuota. Berikutnya, sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Namun,
harus dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Tapi meskipun ini dikatakan insidental ya, kebetulan, misal kita menjumpai seseorang yang kebetulan ini bisa dijadikan atau cocok sesuai sumber data, kita akan lakukan atau kita jadikan orang tersebut adalah sampel. Dengan catatan harus sesuai dengan sumber data. Itu maksud daripada sampling insidental. Kemudian sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misal, kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka, sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sudah tentu seperti itu ya. Atau, kita ingin melakukan penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Oke. Sampling purposive ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Oke. Jadi suatu penelitian yang kualitatif atau di situ tidak diinginkan menghasilkan kesimpulan yang generalisasi, kita bisa menggunakan teknik sampling purposive. Berdasarkan pertimbangan tertentu menyesuaikan dengan sumber data. Karena sumber datanya kita ingin mengaji kualitas makanan, maka yang kita tanyakan atau yang kita jadikan sampel adalah orang yang ahli makanan. Jangan ketika kalian ingin mengetahui kualitas makanan, kalian menanyakan atau sampelnya adalah orang yang ahli di bidang bangunan ataupun politik. Jadi tidak ada kesesuaian. Itu maksud daripada sampling purposive. Oke, berikutnya sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oke. Sampling jenuh ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Oke, istilah lainnya ini disebut dengan sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Oke, di awal tadi sudah sempat kita singgung ya, pembeda antara sensus dan sampling. Oke, sampling jenuh ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena apa? Jumlahnya yang relatif kecil, kurang dari 30 orang. Atau untuk penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Ini yang disebut dengan sampling jenuh. Oke, yang terakhir, untuk jenis non-probability sampling, ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Nah, di sini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, yang lama-lama menjadi besar. Makanya disebut dengan snowball. Nah, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang yang sebelumnya. Begitu seterusnya dilanjutkan sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oke, ini konsep daripada snowball sampling. Awalnya adalah kecil kemudian membesar. Misal dipilih 1 atau 2 orang sampel, kemudian karena hasilnya dirasa belum lengkap, kita mencari orang lain untuk melengkapi daripada jawaban 1 atau 2 orang sampel tersebut. Nah, snowball sampling ini paling sering digunakan di penelitian yang kualitatif. Bergabung dengan sampel yang purposive tadi ya, purposive dan snowball. Jika digambarkan mungkin seperti ini untuk snowball. Jadi sampel pertama kita punya A, pilihan A. Karena di sini kita merasa jawabannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, belum lengkap, kita kemudian mengembangkan atau mencari daripada sampel berikutnya, pilihan B. Atau ada kemudian pilihan C. Berikutnya dari ini kita kembangkan lagi karena kita belum merasa belum lengkap, kita mencari narasumber atau sampel yang lain. Begitu seterusnya hingga membesar. Makanya ini disebut dengan snowball sampling. Bola salju akan menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Itu maksud daripada snowball sampling. Nah, ini contoh jenis daripada
non-probability sampling, sampling yang tidak mengharuskan atau tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi. Oke, terlihat perbedaannya ya dari probability sampling sebelumnya dengan yang ini non-probability sampling. Oke, sampai di sini. Jika ada yang belum paham, langsung ditanyakan.